Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat sehat selalu. Ya, di penghujung akhir tahun 2021 dan menjelang tahun 2022, ya. Ini ada deskripsi yang bagus. Maaf, bukan untuk untuk partai ataukah calon presiden ataukah apapun bentuknya ataukah orasi, itu bukan, tetapi yang di sini yang kita ambil adalah kata-katanya seperti itu. Dulu juga Bapak Presiden kita juga pernah menyampaikan ini, itu loh, menjadi gamer, influencer dan sebagainya waktu 2019. Bukan berarti sekali lagi dan sekali lagi, ini kebetulan adalah dari Pak Ganjar Pranowo ya. Nah, bukan berarti saya ingin ini menjadi mengajukan untuk jadi presiden atau apa, bukan, tetapi yang kita ambil adalah kata-katanya seperti itu yang perlu digarisbawahi. Anak sekarang dari mulai sebelum pandemi sampai sekarang, nah di situ anak-anak bukan lagi menjadi kepengen menjadi dokter, kepengen jadi pilot, kepengen jadi guru, kepengen jadi presiden dan juga lain sebagainya. Tetapi sekarang ini sudah banyak yang baru. Impian anak-anak, kepingin anak-anak itu sudah bukan yang sekarang lagi seperti zaman dulu. Kalau saya kebetulan ya, kebetulan saya itu generasi milenial. Generasi milenial itu anaknya generasi sebelumnya gitu. Jadi dulu waktu saya SD, dulu saya waktu SD itu pengennya apa? Ya pengennya jadi dokter, pengennya jadi pilot, pengennya jadi guru, pengennya jadi presiden gitu. Tetapi sekali lagi, anak zaman sekarang yang anak kelahiran dari generasi milenial bukan lagi ingin menjadi seperti itu. Gitu. Jadi polisi, jadi TNI. Pokoknya yang nampak zaman-zaman kita dulu lah ya. Kalau yang merasakan kita termasuk milenial. Milenial itu dari tahun 1980 sampai 1995. Itu kaum-kaum milenial. Kebetulan saya di tengah-tengahnya itu. Jadi ya memang dari dulu pastinya saya juga pengennya seperti itu. Nah, gitu. Kalau nggak jadi dokter, jadi perawat seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita generasi generasi milenial ya, anak-anak generasi milenial itu sudah beda jauh. Tapi kalau zaman-zaman itu mengenal HP itu memang sudah lumayan ya. MMS dulu ya. BlackBerry itu zaman-zaman kita seperti itu. Zaman sebelumnya ada, tetapi tidak banyak yang seperti itu. Apalagi generasi milenial. Milenial itu bisa menjadi generasi yang sebelumnya ataukah mau menjadi yang generasi setelah 1995 gitu. Ada juga yang generasi milenial tahun 1980 sampai 1995 itu juga tidak mau mengikuti
mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Kalau tidak mau mengikuti, aduh, habislah sudah gitu. Apalagi di era digital ini kita harus melek teknologi seperti itu. Saya sarankan kepada Anda semua, kepada kita semua, kepada seluruh masyarakat, mari kita gunakan digital ini sebagai bukan pencarian ajang bakat ya, tapi bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Kita jangan hanya untuk jadi penonton, tetapi yang membuat gamer contohnya, ya kita suka main game. Ya, anak kita kan bisa suka, tetapi dia juga bisa loh, ibaratnya coding dan nantinya bisa membuat game sendiri seperti itu. Gitu. Makanya kalau masih ada orang tua yang menginginkan anaknya pengen jadi dokter, jadi pilot, jadi pokoknya zaman kita lah, itu pastinya anak kadang berontak, kecuali ini di garis bawah ya, kecuali memang anaknya kepengennya jadi itu jangan dihalangi, jangan disuruh mentang-mentang Mr. Listi ngomongnya harus jadi konten kreator, selebgram dan lain sebagainya, terus anaknya ikutlah Mr. Listi itu, jangan jadi dokter, jangan jadi guru, jangan jadi presiden, jangan jadi pilot, bukan seperti itu. Nah, tetapi ikutilah bakat dan minat anak kita seperti itu. Itu sebagai input dari deskripsi ini. Sekali lagi ini bukan kampanye. Ingat, sekali lagi ini bukan kampanye. Gitu. Kalau kebetulan memang impian saya ya. Ini diketawain ini ya. Impian saya itu memang jadi bupati, tapi nggak tahu, katanya mimpi lo mungkin jadi bupati ketoprak. Tahu kan bupati ketoprak itu ketoprak, kalau di kampungku Pati sana emang ketoprak itu udah ya memang budaya daerah ya. Jadi diketawain, nanti jangan-jangan jadi bupati ketoprak. Ya udahlah, awalnya bupati ketoprak, tapi siapa tahu nanti jadi bupati Pati beneran. Gitu ya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini. Ya, ingat, saya bukan sekali lagi bukan ya, bukan orasi. Ini kebetulan gambarnya Pak Ganjar. Bukan saya orasi Pak Ganjar nanti mencalonkan untuk presiden, bukan. Ya, bukan, sekali lagi itu saya garis bawahi, saya ulang lagi. Ya, saya mengambil deskripsinya. Kebetulan ini pas saya screenshot, ini kan ambil dari YouTube. Maaf ya Pak Ganjar ya. Saya memang sering mengikuti YouTube atau ke Instagram Pak Ganjar dan juga medsos yang lain saya ngikutin. Nah, ini kebetulan pas malam hari kurang lebih jam 11 saya lihat, wih, ini kok cocok untuk saya ya. Kebetulan saat ini saya jadi guru untuk memotivasi guru-guru gitu loh. Kita harus melek teknologi seperti itu. Kalau kita tidak melek teknologi, kita akan tergerus dengan zaman gitu. Memang guru itu sebenarnya tidak bisa tergantikan dengan teknologi. Tetap pendekatan itu juga melalui guru. Tidak bisa hanya literasi. Saat ini ya kita menggunakan Zoom itu
Memang bagus pembelajaran, tetapi kan kita tidak mengenal langsung. Kalau ketemu langsung itu berbeda, gitu loh. Kita saling mengenal karakter anak tersebut. Tetapi sekali lagi ya kalau kita tidak mengikuti perkembangan literasi digital ini sangat kencang sekali. Kita harus mengikuti dengan baik. Itu pesan-pesan dari Mister Lisi. Ya, tidak lama, tidak panjang, tidak lebar, tidak tinggi. Saya langsung saja bacakan deskripsinya. Oke. Dari nguping pembicaraan mereka lah saya jadi tahu BTS, Seventeen, EXO, Blackpink dan lain-lain. Sama, sama sebenarnya ya. Sama saya juga gitu. Saya belajar itu dari anak-anak muda dan juga anak-anak murid gitu loh. Saya bisa IG itu tanya-tanya, TikTok. Ya, walaupun TikTok saya pas sudah ada tapi belum tahu caranya. Ini jujur nih, ini jujur jujur. Ya nggak apa-apa. Kita itu mengakui kekurangan kita, tapi kita mau belajar. Itu ya. Oke, kadang saya membayangin kalau masih semuda mereka, saya ini akan jadi army atau bling ya. Hahaha. Nah, itu tulisannya sama, sama. Saya pun juga gitu. Walaupun saya itu di generasi milenial, saya harus tahu tentang perkembangan teknologi. Itu wajib, wajib hukumnya kalau untuk diri saya pribadi. Makanya saya mengajak ke semua kawan-kawan, kerabat, eh, ham hande toladan, masyarakat luas itu ya. Nah, ini saya lanjutkan. Tapi bisa jadi bukan keduanya. Lawong sekarang hobi itu luar biasa banyak macamnya. Saya pernah ketemu anak SD yang katanya punya hobi coding, yang suka bikin-bikin program komputer itu, dan dia ini udah jadi juara nasional. Nah, sama dengan saya ini. Ya memang anaknya belum paham coding, tapi pengennya apa? Suatu hari saya berikan impian kalian apa gitu. Ada yang nyeletuk, saya jadi YouTuber. Loh, kenapa jadi YouTuber? Dulu kan sebelum booming sekarang ya YouTuber itu gitu. Oh, seperti itu. Kenapa? Iya, iya Mister Listi, saya pengen pengen jadi YouTuber apa? Kan enak nanti buat kontennya kayak gini, kayak gitu. Nah, terus langsung saya sampaikan juga, kalau buat konten yang positif ya, ingat yang positif, yang baik-baik. Jangan hanya gara-gara konten menjadikan itu mengganggu ketentraman masyarakat ya. Seperti itu pesan-pesannya waktu saya mendengar ingin jadi YouTuber. Berikutnya ya, paragraf berikutnya. Terus di sekitarmu juga banyak toh anak-anak muda yang kelihatannya tidak punya kerjaan, ngopi-ngopi di pelantaran rumah, tongkrong-tongkrong sampai malam, tapi bisa beli motor, beli mobil, gonta-ganti handphone, dan sering liburan ke luar negeri. Nah, ini kadang mindset kita harus berubah gitu loh. Dia bukan hanya nongkrong-nongkrong saja, kecuali emang hanya di situ nongkrong-nongkrong aja beda ya. Tetapi di sini itu mereka bukan seperti itu. Mereka memang menggunakan teknologi dengan baik seperti itu. Jadi ya wajar malam dibuat siang, siang dibuat malam gitu. Gitu ya. Nah, ini benar sekali. Nah, ini paragraf berikutnya. Itu kalau orang nggak tahu, bisa-bisa dituduh miara tuyul, hehehehe. Padahal dia itu jago desain, jago ngedit video, tulisan, penulis ya, konten kreator, selebgram, gamer, influencer, YouTuber, atau trader yang gajinya tidak lagi rupiah tapi dolar. Itu adalah ruang-ruang penghasil banyak uang yang tidak pernah terpikir oleh generasi seangkatan saya. Kalau
di sini angkatan saya bukan angkatan saya ya. Itu angkatan Pak Ganjar. Mohon maaf Pak Ganjar. Ya memang kalau saya kan di milenial. Milenial ini Pak Ganjar, perlu saya sampaikan bahwa milenial ini ada juga yang tidak mau mengikuti apa, digital, dan juga banyak kok yang mengikuti. Nah, saya pernah baca di media ya, nanti nanti ya yang menjadi sultan kalau zaman sekarang kan bahasanya sultan ya, sultan baru itu anak kelahiran ya, generasi milenial nanti yang menjadi sultan berikutnya gitu. Itu bahasanya kalau sekarang kan yang baru baru tenar itu sultan ya. Nah, gitu. Nah, kalau generasi saya milenial itu dari 1980 sampai 1995 itu masih banyak yang menggunakan. Yang tidak ya berarti nanti bisa juga tergerus dengan suasana. Nah, kawan saya juga gitu. Ya umur ya terpaut saya 5 tahun atau 4 tahun gitu. Nah, itu juga gitu. Ah, enggak lah. Ah, ini. Tapi ada juga yang masih semangat. Nah, kalau diajari juga, wih, besok ngalahin saya lagi. itu itu yang luar biasa. Jangan salah, memang generasi milenial itu nanti yang akan memberikan nuansa baru di saat ini, di zaman saat ini gitu. Nah, orang kalau kalau zaman dulu ya kiranya nggak pernah kerja apa, jangan-jangan pelihara tuyul, itu mindset yang lama seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sudah terbuka ya, bisa menjadi desain, jago ngedit video, penulis, konten kreator, selebgram, gamer, influencer, YouTuber, atau trader. Nah, inilah inilah yang saat ini adalah tempat-tempat kerja baru, konten. Coba kalau nggak percaya, lihatlah di Google, itu banyak tuh. Gajinya berapa sih? Banyak sekali gitu loh. Konten kreator itu banyak juga gitu. Itu yang perlu di sini saya sampaikan, banyak hal gitu ya. Sekali lagi ini titip pesan. Ini bukan saya apa bukan saya, nama Pak Ganjar ini bukan naik, bukan ya. Sekali lagi saya bukan, apalagi nanti ini di tahun-tahun politik, bukan politik gitu. Kebetulan itu nggak mungkin kan tulisan nanti saya tulis di sini. Kalau biasanya kan saya buat PDF, apa, puisi dunia maya. Masa di sini saya tulis Mr. Lisi. Yang buat tulisan bukan saya. Kan salah seperti itu ya. Mungkin itu dari saya yang perlu diperhatikan. Saya mengulang kembali, ini memang tahun-tahun sebentar lagi tahun politik. Bukan berarti saya publikasi ini untuk sekali lagi untuk politik, bukan. Tetapi di sini mari mengajak bahwa pekerjaan-pekerjaan baru itu sangat banyak sekali. Mungkin setelah yang saat ini, desain, edit video, penulis, konten kreator, selebgram, gamer, influencer, YouTuber, trader, mungkin ada yang lain. Cuman belum terpublikasi. Anak-anak kita, yang anak-anak muda sekarang ini, wah, luar biasa. Seperti itu. Semoga nanti sesuai dengan apa hashtagnya ya, 2045 itu memang generasi emasnya terbentuk gitu. Apakah saya masih dapat menikmati, minimal melihatlah anak cucu kita, ataukah sudah ke alam lain. Ya, syukur-syukur masih diberikan kesempatan untuk melihat hingar-bingar
kehidupan tentunya, yang mana kita tidak hanya berfokus pada teknologi saja, tetapi mari kita kembali ke alam semesta. Maksudnya apa? Kita menjaga alam kita menjaga lingkungan kita, kesegaran, ketentraman, kedamaian, itu salah satu yang utama. Mari sadari setiap langkah yang kita lakukan bukan hanya kita mengambil keduniawiannya saja, tetapi makna dari itu semua itu penting ya. Kita harus menjaga dan merawat dengan baik. Itu dengan kita merawat diri sendiri berarti kita merawat alam semesta. Mari kita tebarkan cinta kasih kepada semua. Mari kita tebarkan benih kedamaian. Mari kita tingkatkan spiritual. Mari kita selalu rukun ayem tentrem, ngahayu bagyo bahagia, gotong royong. Mungkin itu saja dari Mr. Lisi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang, selamat sehat selalu. Sehat untuk kita semua, bangga untuk kita semua, jaya selalu. Bye-bye.